Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita lihat pergerakan indeks dolar ya, sampai dengan posisi saat ini masih berada di area base atau membentuk sebuah area konsolidasi maupun sideways. Dan kita lihat candle kemarin membentuk long legs doji ya, yang memang sempat terjadi penurunan ya hingga mencapai area low weekly sebelumnya, yaitu di 102.641, tapi terjadi kenaikan kembali. Secara keseluruhan dorongan seller terjadi ya, pasca rilis CPI ya atau inflation rate, yang dimana menghasilkan actualnya ya sebesar 6,4%, dari data sebelumnya adalah 6,5%, menghasilkan di atas ekspektasi ya, dari forecastnya 6,2%. Sempat terjadi tekanan seller ya, yang cukup signifikan, tapi tentunya kalau kita perhatikan ketika data itu berada di atas daripada forecast, itu memberikan dampak positif pada indeks dolar. Dan akhirnya terjadi kekuatan bullish yang cukup signifikan ya menurut gambaran saya. Dan posisinya ditutup di candle long legs doji. Yang saat ini menjadi pertanyaan adalah apakah indeks dolar ini akan melanjutkan kenaikannya. Tapi tentunya kalau kita lihat secara chart pattern ya atau struktur yang terbentuk saat ini membentuk sebuah bullish flag ya, atau membentuk sebuah pergerakan rally ya. Ini gelombang impulsif ya, pergerakan impulsif. Tentunya di sini ada gelombang korektif dan besar dorongannya harusnya dia akan bergerak impulsif berlanjut ya, atau kita bisa sebut rally base rally. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau kita gambarkan struktur yang ada ya, pembentukannya seperti ini. Dia naik, turun, ya, kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya yang lebih tinggi. Ya, posisinya seperti ini. Oke, tapi memang posisi saat ini di time frame daily masih berada di area konsolidasi, masih bergerak terbatas. Sekarang coba kita cari informasi ya di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam memberikan informasi yang cukup jelas ya. Di sini ada bullish engulfing, dan posisinya memang setelah pasca terbentuknya bullish engulfing, dia tidak melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan, tapi hanya membentuk sebuah pergerakan sideways ya. Ya, pasca terjadi kenaikan dia sideways, dan inilah yang nanti akan coba kita ukur dan kita ulik ya. Area tersebut apakah betul-betul ada potensi yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat kondisi indeks dolar ini akan terjadi penguatan kembali atau sifatnya akan menguji wilayah support. Oke, sebelumnya saya akan rapikan dulu ya. Saya rapikan dulu. Dan tentunya terjadi perubahan low terbaru ya di posisi ini. Ya, Anda bisa lihat, saya melihatnya sih akan terjadi kenaikan setelah menguji sekali lagi wilayah supportnya ya, di 103.002 sampai dengan 102.899. Karena malam ini juga akan rilis salah satu berita dari retail sales. Nanti di akhir video saya akan membahas. Oke, jadi skenario saya ya untuk market indeks dolar ini akan menguji sekali lagi ya. Dengan adanya koreksi ini, saya melihatnya ada potensi akan terjadi koreksi mendekati wilayah support ya, baru dia akan bergerak naik. Tentunya setelah ada konfirmasi lanjutan ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, baru dia akan bergerak naik menuju high weekly. Dan tentunya dengan posisi seperti ini, pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa kecenderungannya masih bergerak koreksi untuk kita lihat pergerakan di time frame kecil. Sekarang coba kita lihat lagi di time frame 1 jam untuk indeks dolar. Nah, di time frame 1 jam terlihat ya ada open gap down ya. Tentunya setelah open gap down dia akan melanjutkan kenaikannya biasanya seperti, tapi ini akan saya berikan range ya, atau
Saya melihatnya di akhir sesi penutupan ada terjadi yang namanya pembentukan level psikologi ya dari high tertingginya ini. Sampai ini ya di dekat low monthly lah, sampai area bawah ini. Ini yang menjadikan acuan kita dulu ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Ya tentunya areanya ini sebentar. Pantau yang pertama yang di bawah adalah area ini, pantau wilayah ini. Ya, selama area level psikologi di 103.161 ya, tidak terjadi yang namanya impulsive bearish ya, kecenderungannya masih akan bergerak naik dan menguji kuat wilayah low monthly sebelumnya, yaitu di area ini. Bentar, saya tandain dulu. Nah, area wilayah ini. Jadi untuk kita bisa melihat nantinya pergerakan indeks dolar akan kecenderungannya naik, kalau sudah betul-betul berubah pergerakannya ya, dari posisi ini dia bisa break di atas daripada area low monthly sebelumnya. Break di atas ini, close di atas daripada 103.391, maka kecenderungannya akan menguji sekali lagi area resisten yang terdekat di sini ya, retest dan melanjutkan kenaikannya. Saya melihatnya sampai dengan posisi saat ini untuk indeks dolar itu sendiri masih kecenderungannya adalah naik. Oke, sekarang saya akan tandain dulu, ini ada area resisten yang terbentuk di wilayah kemarin, yaitu di kisaran 103.518. Kesimpulan saya untuk market indeks dolar hari ini, kecenderungannya masih dalam posisi bullish ya tentunya, dan pastinya akan berdampak kepada market-market yang lain, baik XAU USD, baik Euro GBP pasti akan mempengaruhi ya, dan Aussie USD juga. Dan tentunya yang searah dengan pergerakan indeks dolar salah satunya adalah USD Jepang Yen. Ini juga akan mempengaruhi terjadinya penguatan pada pergerakan hari ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan tentunya saya akan melanjutkan news untuk hari ini yang akan rilis. Saya akan bahas, saya menggunakan website dari forexfactory.com. Langsung aja kita lihat untuk news malam ini. Check it out. Oke, untuk news malam ini ya, pukul 20.30 tanggal 15 Februari. Ada 3 high impact yang akan rilis. Salah satunya ada core retail sales, kemudian ada Empire State Manufacturing Index dan retail sales. Kalau kita perhatikan, yang pertama di sini ada core retail sales ya, di mana previousnya ini sebesar minus 1,1% dan forecastnya ada pertumbuhan prediksi ya, data yang masuk sebesar 0,9%. Artinya di sini jika mana aktualnya ya sesuai dengan forecast atau menghasilkan di atas forecast, maka akan menjadikan penguatan pada indeks dolar ya untuk data core retail sales sendiri. Dan retail sales juga sama, dari data sebelumnya adalah minus 1,1%, data yang masuk sebesar 1,9%. Artinya jika mana nanti hari ini ya menghasilkan aktual di atas daripada forecast atau sesuai dengan forecast 1,9%, maka pengaruh pada mata uang indeks dolar akan terjadi penguatan. Menurut saya, gambaran saya dari data retail sales ini sih besar kemungkinan akan terjadi penguatan ya. Karena ya tadi hubungannya dengan data non-farm payroll dan unemployment rate yang kemarin ya, tingkat pengangguran turun sebesar 3,4% pasti akan berdampak kepada retail sales itu sendiri. Karena teman-teman juga harus tahu ya, retail sales itu alat ukur ya, atau memberikan gambaran mengenai daya beli konsumen, pastinya sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Artinya daya beli yang meningkat ini mendorong indeks dolar akan terjadi penguatan. Ya, itu juga bisa mendorong dari kondisi inflasi di Amerika bisa terjadi penguatan kembali. Karena kalau kita perhatikan pengaruh di awal data yang rilis ya, unemployment rate waktu itu tingkat pengangguran kan turun 3,4%. Di sini pasti akan berdampak kepada masyarakat di Amerika banyak yang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil, sehingga mereka memiliki lebih banyak uang
untuk membeli barang dan jasa. Dan itu makanya saya katakan retail sales bisa dikatakan nantinya akan memiliki pertumbuhan ya, bisa di atas daripada forecast itu sendiri. Apalagi dengan kenaikan non-farm payroll ya 517.000, di sini juga menunjukkan adanya pertumbuhan dalam sektor tenaga kerja. Pastinya yang dapat mempengaruhi pada kenaikan gaji dan upah dari para pekerja. Dan tidak jauh beda ya, pastinya kalau kita banyak uang, banyak duit ya otomatis kan banyak aktivitas ekonomi akan berjalan gitu. Banyak orang belanja baik barang dan jasa, dan ini akan hubungannya dengan retail sales sangat kuat. Oke, itu dulu. Jadi retail sales pasti menurut saya, gambaran saya untuk indeks dolar sesi Amerika nantinya ya, pukul 20.30 menggambarkan sesuai dengan forecast ya, prediksinya ada penguatan pada indeks dolar. Kemudian Empire State Manufacturing Index juga sama, sebesar data sebelumnya adalah minus 32,9%, ada pertumbuhan, ada kenaikan sebesar minus 18,2%. Dari ketiga data yang nanti malam rilis pukul 20.30 menunjukkan potensi kenaikan pada indeks dolar. Jadi kalau secara teknikal dan news yang malam ini nanti akan rilis memberikan dorongan dampak kepada tren bullish untuk indeks dolar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.